Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena sepanjang minggu yang baru saja kita lewati, Tuhan sudah menolong kita sehingga kita boleh ada sampai pada pagi ini dengan keadaan yang baik, kita sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, bahkan ketakutan, terutama karena virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Tidak hanya untuk saat ini, Dia menolong kita, tapi untuk selamanya. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Siapkan waktu dan seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami umat-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan kenal setiap pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kami. Dan kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami untuk memikul semuanya seorang diri. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, karena kami percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi kami. Bapa di dalam surga, oleh karena itu pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ini untuk memuji, memuliakan Engkau, juga akan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau kuduskan setiap kami umat-Mu yang akan beribadah. Biar setiap kami dapat layak di hadapan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, kami boleh mengalami pertemuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini lewat ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada tamatnya. Biar kiranya semuanya boleh jadi menurut kehendak dan kemauan-Mu. Kami serahkan juga para pelayan yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, bahkan setiap kami umat-Mu yang akan beribadah. Tuhan, urapi kami semua, dan biar kiranya melalui ibadah ini kami boleh mengalami Engkau ada, Engkau hadir di dalam ibadah ini, memberikan sukacita bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami di dalam beribadah, kami hancur patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, kami sungguh mengerti. Kami mau menyatakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia takkan nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
berharap. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan, sumber perlindungan kami. Engkaulah Tuhan, sumber kemenangan kami. Bersama Engkau kami tidak perlu takut bahaya. Bersama Engkau kami tidak perlu takut sekalipun dalam lembah kekelaman. Sebab Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Bersasatiamu. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun. Amin. Terima kasih. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, bahkan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kebaikan kasih kemurahan-Mu tidak berhenti sampai hari ini, tapi ada kebaikan kasih karunia-Mu yang begitu besar akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kebaikan Tuhan terus menjadi bagian bagi kita, dan kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah membangun pengharapan di masa sukar. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kurang lebih 4 atau 5 bulan ini kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Dan kita tahu bersama bahwa dampak dari wabah ini berpengaruh di segala bidang, di mana orang-orang harus bergumul dengan kesehatannya. Ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, mata pencariannya. Ada orang-orang yang di mana usahanya sepertinya tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan ditambah lagi, kita harus bergumul dengan ketegangan emosional dan mental karena hilangnya dalam tanda petik kebebasan untuk melakukan beberapa kegiatan. Dari dampak-dampak ini Bapak Ibu yang terjadi hari-hari ini dapat saja membuat orang menjadi lemah, bahkan hilang pengharapannya. Kenapa? Karena menganggap diri tidak lagi berdaya. Menganggap diri tidak ada lagi jalan, menganggap diri usaha-usaha yang dilakukan sepertinya sia-sia saja. Bahkan ada ketakutan, ada kecemasan untuk hari esok. Nah Bapak Ibu, berdasarkan dengan keadaan ini, saya mengangkat sebuah kebenaran ini yang telah kita baca tadi. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nats yang kita baca adalah perkataan Yeremia. Di tengah Yeremia berada dalam situasi yang sangat berat, baik dia secara pribadi maupun secara umum kepada bangsa Yehuda, yaitu bangsa yang dia layani. Yeremia bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan peringatan ilahi, tetapi tidak ada respon positif dari bangsa Yehuda. Ia melayani dengan setia, dengan susah payah dia jalani, tetapi yang dia dapati adalah mereka bahkan menentang, mempermalukan dan menganiaya Yeremia. Di sini kita dapat melihat kesetiaan pelayanan daripada Yeremia diuji dengan luar biasa berat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di mana kecintaan Yeremia akan bangsa yang dia layani untuk kembali kepada hal yang benar. Tapi dalam perjalanan pelayanan itu, dia diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam Ratapan pasal 1 dan seterusnya,
Dalam kitab Ratapan ini kita akan dapati bahwa Yeremia melihat bahwa orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang hebat. Entah berapa ribu yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Dan bahkan mereka harus kehilangan kota yang mereka cintai, itu kota Yerusalem. Dan sampai pada masa di mana mereka harus ada dalam masa pembuangan di Babel. Itu merupakan hal yang sulit bagi Nabi Yeremia. Kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai 20 dalam Ratapan pasal 3 ini, maka kita akan mendapati gambaran bagaimana kehidupan Yeremia berada pada masa-masa sukar. Mari coba perhatikan Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 20. Saya baca ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Perhatikan dengan baik. Yeremia melihat keadaan itu. Dia katakan bahwa akulah orang yang melihat sengsara. Dan tidak cukup berhenti di situ. Perhatikan. Ada hal-hal selanjutnya, ada sederetan kata iya kita dapati di sana. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Ia mendirikan tembok sekelilingku. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia merintangi jalan-jalanku dan seterusnya. Apabila kita menghitungnya, maka kita akan menemukan ada 11 kata iya yang menggambarkan betapa sukarnya yang Yeremia hadapi. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah Yeremia putus asa dan hilang pengharapan? Nats yang kita baca tadi menjawab bagaimana sikap yang diambil oleh Yeremia. Perhatikan ayat 21. Ada kalimat kunci yang sangat menarik di sana. Perhatikan ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Rupanya Bapak Ibu, dari semua rentetan kesukaran, dari semua masalah yang diperhadapkan kepada Yeremia, yang telah Yeremia gambarkan pada ayat 1 sampai ayat yang ke-20, itu tidak lagi menjadi perhatian utama daripada Yeremia, melainkan Yeremia memberikan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan Allah yang dapat membangkitkan pengharapan. Disinilah kita dapat belajar bersama, menemukan bagaimana Yeremia mengajarkan kita untuk membangun sebuah pengharapan sekalipun ada di masa sukar. Mari sama-sama kita melihat bagaimana kita menjadi orang percaya seperti Yeremia yang bisa membangun, bahkan memiliki bukan cuma secercah harapan, tetapi terus membesarkan harapan itu sekalipun yang dilihat faktanya memang sukar. Yang pertama, mari coba kembali kepada ayat yang kita baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dalam terjemahan King James Version diartikan ke Indonesia, dikatakan saya mengingat dalam pikiran atau dalam hati saya. Jadi kalimat dari tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan dalam terjemahan King James Version dipakai I recall to my mind. Artinya aku mengingat kembali dalam pikiranku, dalam hatiku. Sehingga aku berharap apa yang dia ingat kembali. Yaitu perhatikan ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, hal yang pertama. Bagaimana membangun pengharapan di masa sukar. Yang pertama adalah bangunlah pengharapan dengan mengingat kembali
karya kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yeremia mengubah cara pandangnya. Yang tadinya dia lihat adalah banyaknya kesukaran, banyaknya masalah. Namun saat itu dia berpaling untuk lebih memilih mengingat akan karya kasih Tuhan yang memberi dia pengharapan. Mari kita melihat dalam Mazmur 130 ayat 7. Untuk supaya kita memahami dengan baik bahwa orang yang mengingat akan karya kasih Tuhan, dia akan mengalami pembebasan. Mazmur 130 ayat 7 berkata begini, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, orang percaya yang tetap berpengharapan di masa sukar adalah orang percaya yang mengingat kembali kebaikan yang Tuhan telah perbuat dalam hidup dia dan yang Tuhan sedang perbuat, serta mengimani bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah akan surut bagi orang percaya. Ini hal yang luar biasa. Bangunlah pengharapan kita dengan mengingat akan karya kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama kita masih bernafas, masih ada hari-hari yang kita jalani, maka saya katakan ada kepastian untuk masih ada pertolongan dalam hidup kita. Kenapa? Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya dan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Mazmur pasal 103 ayat 2-3, kalau kita melihat di sana, Mazmur 103 ayat 2-3 berkata demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Yeremia mengetahui sekalipun ada di dalam kesukaran, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan selalu baru rahmatnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, apabila kita mengingat karya Tuhan, maka kita akan katakan terlalu banyak, terlalu besar karya Tuhan yang Tuhan telah kerjakan. Kalau kita flashback untuk melihat hal-hal dahulu yang Tuhan telah kerjakan, maka ada banyak perkara-perkara yang ajaib. Bahkan lebih lagi kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa ia rela untuk turun ke bumi, mengambil rupa seorang anak manusia untuk menyelesaikan karya penebusannya bagi manusia. Dia mati di kayu salib untuk apa? Menanggung setiap dosa kita dan penderitaan kita. Itulah bukti karya kesetiaan Tuhan. Mari mengingat kembali karya setia Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat ke-5 menulis di sana bagaimana karya kasih Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita melihat Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan perhatikan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayalah dengan sungguh, walaupun ada dalam masa-masa yang sukar, mari kita mengingat kembali karya kasih Tuhan. Maka di situ kita akan mendapatkan sebuah pengharapan yang besar. Bukan saja seperti lagu yang kita sering nyanyikan, lagu lama. Kalau lain ditolong, saya juga. Saya percaya
Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Tuhan sanggup menolong kita semua. Sebagaimana Dia telah menolong kita dahulu, maka Dia juga akan menolong kita hari-hari ini. Kalau Tuhan juga bisa menolong orang lain, maka kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami pertolongan. Kenapa? Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dia memberikan kita pembebasan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Taruh harapmu kepada Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bahwa sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa hebatnya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, ada satu tokoh yang sungguh luar biasa, yang menarik, yang kita boleh lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 kita dapati di sana bahwa Daud pada saat dia melawan Goliat, Daud mengingat akan karya kasih Tuhan yang dia telah alami. Secara fisik Daud mungkin bukan lawan yang sepadan. Tetapi yang kita lihat di sana, di tengah Daud berhadapan dengan Goliat yang begitu besar. Perhatikan dengan baik, dia mengingat akan karya kasih Tuhan. Perhatikan 1 Samuel 17 ayat 37 berkata begini. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Perhatikan, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, kalau Daud sebagaimana dia boleh mengalami bahwa dia tahu bahwa Tuhan telah menolong saya waktu saya berhadapan dengan singa dan beruang, maka saya percaya bahwa apa yang saya hadapi hari ini, apa yang saya hadapi saat itu, maka Tuhan juga akan melepaskan. Mari kita memiliki iman seperti Daud. Untuk percaya kalau Tuhan telah melepaskan kita dari hal-hal yang pahit, hal yang sulit dahulu, maka saya percaya hari juga kuasa yang sama itu juga akan melepaskan kita, akan melepaskan penderitaan, hal-hal yang pahit yang sedang kita alami hari-hari ini. Percayalah sungguh itu kepada Tuhan, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Daud berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Wow, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari percayalah. Taruh pengharapanmu, bangun pengharapanmu untuk mengingat karya setia Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup melepaskan kita dari masa sukar. Dan Dia juga akan memampukan, menguatkan kita untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kalau kita percaya sungguh, membangun pengharapan yang kuat, saya percaya kita tidak akan takut. Kita tidak akan cemas, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan ragu. Kita akan tetap terus percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau anaknya saja Dia berikan kepada kita, anaknya yang tunggal, Dia korbankan untuk kita. Apalah lagi hal yang lain yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Adakah yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Tuhan bisa, Tuhan sanggup mengerjakan apa yang kita perlukan. Hanya saja bagaimana kita harus menjadi orang yang terus menaruh harap. Seperti Yeremia, aku mengingat akan karya kesetiaan Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang terjadi kesukaran, tapi aku mengingat karya kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu aku berharap. Kekuatan iman yang begitu luar biasa yang Yeremia ajarkan kepada kita. Mari bangun pengharapan kita dengan mengingat kembali karya kasih Tuhan. Baik yang sudah Dia lakukan, yang sedang Dia lakukan, maupun yang akan Dia lakukan nanti. Mari terus berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita akan lihat, bagaimana membangun pengharapan di masa sukar.
Yang kedua, mari sama-sama kita baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai ayat 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Hal yang kedua adalah bagaimana membangun pengharapan di masa sukar. Yang kedua, bangunlah pengharapan dengan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu statement yang berkata begini, siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan akan menumbuhkan pengharapan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan contoh sederhana bagi kita untuk kita dapat memahami akan kebenaran ini. Anak-anak kecil dalam keluarga kita, mereka tidak akan khawatir untuk penghidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan tetap dapat makan, bahkan bisa minta jajan untuk beli sesuatu. Kenapa? Karena mereka tahu, karena mereka adalah anak saudara. Dia mengandalkan hubungan itu. Istri percaya kepada suaminya, demikian suami percaya kepada istrinya, di mana istrinya akan melayani dia. Apa sebenarnya yang menjadi dasar itu? Yang menjadi dasar semuanya itu adalah hubungan. Dimana kenapa suami tetap bekerja untuk istri dan anak-anak, dan istri harus melayani suami. Kenapa anak-anak tetap percaya orang tuanya, bahwa orang tuanya akan memelihara. Dasarnya karena hubungan. Kalau kita melihat kembali kepada Daud dalam Mazmur pasalnya 23, kita dapati di sana Daud percaya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan kekurangan. Bahkan walaupun dia harus ada dalam lembah yang kelam, lembah yang luar biasa, dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena ayat 1 menjawab dalam Mazmur pasalnya 23, ayat 1 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud sadar, Daud menyadari bahwa pentingnya hubungan dengan Bapa, dengan Allah. Kalau hubungan dengan Bapa, dengan Allah itu kuat, maka tidak akan pernah takut. Bahasa Alkitab berkata begini, perhatikan ayat 1 dan ayat seterusnya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Hari-hari ini ada banyak orang yang jiwanya perlu disegarkan. Tidak ada tempat yang lain, Bapak Ibu, untuk supaya kita mengalami di mana jiwa kita disegarkan, hanya datang kepada Bapa. Untuk memperkuat kita, perkuat hubungan kita dengan Bapa, maka kita akan mengalami di mana jiwa kita disegarkan. Dan perhatikan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapa di mana yang membiarkan anaknya harus terjerumus dalam sebuah lembah yang dalam. Saya percaya kasih Bapa tidak akan membiarkan anaknya untuk terjerumus, tenggelam dalam lembah yang kelam. Tetapi Bapa yang baik, dia akan merangkul anaknya untuk membawa kembali kepada satu kondisi, keadaan yang kembali baik. Kalau kita memperhatikan dengan baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga, di sana menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui bahwa hubungan kita dengan Bapa itu harus kita perkuat.
Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Berkata demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dan seterusnya. Mari banggalah Bapak Ibu dan percayalah bahwa Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Dan itulah yang Yeremia alami. Yeremia boleh berharap, dia tidak kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena dia tahu dia memiliki Bapa yang luar biasa. Ada hubungan yang baik dia dengan Bapaknya. Dia mengerti isi hati Bapaknya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat dengan baik kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5-6, di sana Allah berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Itu hal-hal yang luar biasa. Coba mari kita baca supaya Bapak Ibu mendapatkan kekuatan yang baru, bahwa dia tidak membiarkan kita, dia tidak meninggalkan kita untuk kita bergumul sendirian. Ibrani 13 ayat 5-6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Terlepas dari ayat ini juga ada ayat-ayat, ada firman Tuhan yang luar biasa. Dalam Lukas 11, ayat 11-13. Dikatakan begini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadikan kita memiliki pengharapan yang kuat. Kalau kita mempelajari setiap tokoh-tokoh Alkitab, maka di sana kita dapati bagaimana mereka mempercayakan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri mereka kepada Allah. Berkaitan dengan apa semuanya itu? Dengan hubungan, Bapak Ibu. Kita dapati dalam tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mereka mengalami perkara-perkara yang besar, walaupun harus berhadapan dengan kesukaran. Karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mereka tidak hilang pengharapan mereka, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub, kita lihat di sana ketika Ayub berhadapan dengan teman-temannya, dia dihakimi oleh teman-temannya. Ayub tidak langsung menyerah dengan keadaan itu. Tetapi perhatikan dengan baik dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Ketika Ayub dihakimi oleh teman-temannya, dia mengandalkan hubungannya dengan Allahnya. Kalau kita pelajari judul daripada konteks dalam Ayub pasal 19, itu berbicara tentang keyakinan Ayub terhadap Allahnya. Justru dalam keadaan di mana tertekan, keadaan yang susah, sulit bagi Ayub, di mana dia harus dihakimi oleh teman-temannya, justru di situ Ayub bangkit. Dia mengandalkan hubungannya dengan Allah. Dan perhatikan dengan baik, Ayub pasal 19 ayat 25 berkata begini, tetapi aku tahu penebusku hidup. Wow, ini hal yang luar biasa. Ini firman yang begitu luar biasa. Sekalipun Ayub dalam kondisi demikian, tetapi Ayub berkata, penebusku hidup. Ayub mengerti, di dalam Allah, ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, ada hari depan yang luar biasa. Di masa sukar seperti ini, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali bahwa siapa saudara dan saya
Jangan kita kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita miliknya, kita dombanya, kita umatnya. Kita telah ditebus karena Tuhan punya tujuan. Dia sudah merencanakan kepada kita, terhadap saya dan saudara, pada suatu kondisi yang dimana bukan kondisi mendatangkan kecelakaan, tapi kondisi dimana kita dapat memiliki hari depan yang penuh harapan. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Mari bangunlah pengharapanmu dengan mengingat karya setia Tuhan, karya kasih setia Tuhan. Yang kedua, mari bangun pengharapanmu dengan memperkuat hubunganmu dengan Allah, dengan Bapa. Kenapa? Karena kita adalah anak, Dia adalah Bapa kita. Saya tutup dengan satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 17, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun keringnya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetaplah berpengharapan di dalam Yesus dan percayalah bahwa di dalam Dia ada hari depan yang indah yang Dia sediakan bagi kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita dibangkitkan kembali pengharapan kita untuk semakin terus bersandar kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri dan kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kasih setiamu besar Tuhan. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib. Amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin, amin. Haleluya. Aku tetap
kehidupan kami, dan besar kesetiaan-Mu yang dapat kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kembali dibangunkan pengharapan kami untuk semakin percaya sungguh kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu setia, Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami, yang akan terus menolong kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh dibangkitkan pengharapan untuk semakin terus menaruh harap kepada Engkau, karena kami tahu pertolongan Tuhan terus menjadi bagian buat kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk lawatan Tuhan yang Tuhan boleh adakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, tilik semuanya. Biarlah setiap yang telah memberikan persembahan diberkati oleh Tuhan, tidak mengalami kekurangan, tetapi boleh mendapatkan berkat anugerah rahmat Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan menyampaikan kegiatan kita untuk minggu yang akan berjalan nanti. Hari Selasa jam 7 malam tetap ada doa malam diadakan di rumah kita masing-masing. Dan pada hari Minggu kita akan kembali beribadah dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan selama ini. Saya mengingatkan kembali untuk kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik, serta mematuhi dan memperhatikan peraturan-peraturan kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam hal menangani wabah COVID-19. Doa kami kiranya dalam menjalani minggu ini kita tetap terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, terus berpengharapan, dan percayalah bahwa ada hari depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, kita akan segera menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kembali kita berdiri dan kita angkat pujian Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, amin, haleluya. Selamanya besar dan ajaibnya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, kami naikkan syukur kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang memperkenankan kami untuk boleh kami beribadah
Kami percaya berkat daripada Tuhan telah menjadi bagian buat kami, bahwa orang yang beribadah, berkat makanan dan minumannya diberkati oleh Tuhan, bahkan segala sakit penyakitnya dilalukan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Saat ini kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GPD Karmel Makassar. Tuhan, mari Engkau berkati umat-Mu Bapa. Kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan kepada mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Dan kami mendoakan untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di luar kota Makassar, karena studi, karena pekerjaan, dan hal yang lainnya Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian atas kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan, apa yang mereka kerjakan seturut kehendak Tuhan diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk setiap usaha-usaha daripada jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tolong bukakan jalan yang tertutup, dan biarlah Bapa pertolongan-Mu menjadi bagian bagi mereka, sehingga usaha mereka boleh berhasil oleh karena Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, sekian lama kami diperhadapkan dengan wabah ini. Kami berdoa kiranya belas kasihan tangan Tuhan yang ajaib menjamah bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh pulih dari wabah COVID-19. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah bangsa kami. Biarlah kemurahan Tuhan menjadi bagian bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan berkati mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan, sehingga kami boleh melihat, kami boleh merasakan dampak dari keputusan itu menjadi hal-hal yang luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat boleh mengalami kebaikan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tuhan, tolong mereka Bapa, baik tenaga medis, dokter, para TNI, Polri, para relawan. Tuhan, berkati mereka. Biarlah mereka dianugerahkan kesehatan, mereka dianugerahkan kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat untuk mereka berhadapan dengan wabah ini Bapa. Dan kami percaya dengan penanganan yang mereka lakukan, ada banyak kesembuhan yang boleh terjadi. Terpujilah namamu Tuhan. Bagi yang telah terkena dengan virus COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan menjamah mereka dan kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatalah mereka boleh alami kuasa. Pujilah namamu Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami boleh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita diangkat oleh Tuhan masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap semangat dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya.